Apakah sahih hadis yang mengatakan berbunyi sahabat Abdurrahman masuk surga dalam kondisi merangkak? Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa bahwasanya hadisnya hadis palsu, hadis yang batil ya. Karena Abdurrahman bin Auf adalah termasuk dari penghuni surga, termasuk 10 yang masuk surga, dan dia adalah orang yang sangat dermawan, terkenal sangat apa? Dermawan. Ya, maka bagaimana dia masuk surga dalam kondisi apa? Merangkak, ya. Mungkin dia masuk surga belakangan, mungkin sebagai apa? Orang yang kaya raya, tapi tidak ada dalil, dan kata Syekhul Islam Taimiyah hadisnya apa? Hadis yang palsu, ya. Tidak benar. Jadi kenapa orang miskin lebih masuk surga duluan daripada orang kaya? Kata Nabi SAW, inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata ya qabla al-aghniya bi 500 am. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun, lebih cepat. Ya, karena hisab mereka apa? Cepat ya. Orang kaya hisabnya apa? Panjang. Orang kaya hisabnya panjang ya. Saya masih ingat cerita tentang seorang namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, termasuk orang konglomerat di Arab Saudi yang punya bank Rajhi dan punya banyak amalan-amalan, bikin haji gratis, bagi-bagi buku, bantu sana sini, bangun masjid sana sini, luar biasa. Dia wakafkan sebagian besar hartanya, dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia wakafkan sebagian hartanya kecuali sedikit yang buat dia, buat ahli warisnya. Sisanya dia wakafkan semua. Tetap dia bosnya. Suatu hari dia datang ke tempat hajian, kemudian bertemu dengan syabab-syabab, anak-anak muda, karena gaji hajinya gratis, dia yang punya kemah semua dia. Sampai ada pertanyaan tanya jawab, ada pertanyaan, ada orang tahu Syekh ini dia punya HP jadul. Maka mereka bertanya, "Syekh, kita ingin lihat HP antum." Maka dia keluarkan, kalau tidak salah HP Motorola ya. Zaman lama sekali ya. Mereka heran, ini sudah tahun segini Syekh kaya raya kayak gitu punya HP lama seperti tadi ya. Kenapa? Karena orang ini bertakwa kepada Allah, tahu hisab ya. Maka dia mengatakan, ini HP pertama saya dan sampai sekarang masih ada. Sejak dia punya HP, HP-nya ini. Kata dia, tidak perlu saya HP canggih-canggih, ini HP bisa buat nelpon orang di Amerika. Kecuali kalau nggak bisa saya ganti. Terus buat apa namanya? HP yang mewah-mewah ya. Bukannya nggak boleh ya. Ya kalau saya perlu HP mewah ya. Karena banyak program yang saya butuhkan ya. Ini pun cap Casio ya, dikasih orang ya. Maksud saya lihat beliau tahu tentang hisab, beliau kaya raya dan mampu untuk beli HP banyak. Ini orang aja dikasih hajian gratis sama dia, ya. Itu pun dia tidak berfoya-foya dan dia tidak menghabiskan uang karena dia menggunakan uang dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ada saya dapati ya beberapa mungkin seminggu yang lalu ya. Ada seorang ya, dia cerita depan saya ya. Dia buat perusahaan. Saya tidak ingin menyebut namanya karena untuk menjaga keikhlasannya. Dia buat perusahaan. Kemudian dia membuka sekolah gratis dan macam-macamnya. Dia bilang, "Saya pun buat perusahaan, Ustaz." Maka di situ saya buat ADRT-nya perusahaan tersebut. Hasil di perusahaan ini 97,5% buat jalan Allah, 2,5% buat gaji saya dan teman-teman saya. Jadi dibalik. Harusnya zakat 2,5%. Sekarang enggak. Zakatnya 97,5, bukan zakat, sedekah. 2,5 buat gaji dia. Ya, saya bilang zaman gini ada orang gila seperti ini. Luar biasa, ini orang gila banget kata saya. Saya pernah ketemu orang bilang, "Ustaz, saya punya gaji." Ini berapa tahun lalu saya ketemu orang Jakarta. "Ustaz, saya punya gaji sekian, 50% buat dakwah." Saya pernah ketemu orang seperti ini. Ini lebih gila lagi ya. Gajinya 97%, 97,5% buat apa? Allah Subhanahu wa taala, 2,5% buat kita ya. Ya. Terkadang saya bertemu dengan orang kaya yang menakjubkan. Saya bertemu dengan orang kaya yang menakjubkan. Saya pernah diundang di suatu kantor, ini kantor milik orang kaya. Ketemu, akhirnya dia siapkan makanan buat saya. "Ustaz, silakan." "Bapak nggak makan?" "Saya puasa." "Loh, ini orang kaya puasa, ustaznya nggak puasa." Menakjubkan kata saya. Luar biasa. Sampai ada leluconnya anekdot aja. Jadi katanya ada orang Mesir sholat di Mekah. Di Mekah itu namanya ada Masjid Qatori. Masjid Qatori di Aziziyah. Masjid Qatori itu ada imam yang terkenal namanya Syekh Al-Muhaisini. Dan ini memang syekhnya ada, masjidnya juga ada ya. Tapi anekdotnya lain ya. Jadi ada Syekh Muhaisini, dia punya album tilawah suka nangis. Dan mungkin saya belum pernah dengar diputar di Roja ya, tetapi ini Syekh kalau tilawah baca Quran jadi imam sering menangis. Sampai dikenal sama teman saya di sana mahasiswa Ummul Qura, dikenal Syekh dengan Syekhul Buka, Syekh yang suka nangis. Tapi dia kaya raya. Ya.
Suatu hari katanya ada orang Mesir sholat di belakang dia. Terheran-heran Syekh ini nangis dalam sholat. Maka dia bertanya kepada orang Saudi, siapa Syekh ini? Syekh Al-Muhaisini. Loh, Al-Muhaisini itu kan nama-nama hotel di sini. Itu Syekh itu yang punya. Iya, loh. Sudah banyak hotel masih nangis katanya. Nah, ini anekdot aja. Jadi maksud saya kita dapati ada orang kaya luar biasa. Kita lihat dia doa luar biasa. Nah, kita ini bukan karena dia kelaparan, bukan kehausan, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara kita nggak punya apa-apa, masih pelitnya luar biasa. Ya Allah, ya Allah Subhanallah. Jadi saya ceritakan ini untuk memberi motivasi kepada antum. Bahwasanya ada orang-orang kaya, tapi dunia bukan di hatinya. Ya, kita ini yang kadang baru-baru kaya, yang udik, baru kaya, baru punya mobil, udah bosan mobil lewat, sudah mereka jadi apa? Itu dianggap biasa bagi mereka. Kenapa? Dunia bukan di hati mereka. Ya akhi, apa ente kuat? Ente punya gaji, taruhlah gaji ente 30 juta. Tahu-tahu dipotong 15 juta. Sakit hati atau tidak? Sakit hati. Ini untuk masjid loh. Tapi sakit hati. Ini terlalu banyak 15 juta. Kalau 5 juta mungkin masih mending. Setengah 50% dipotong. Ya akhi, sakit hati mungkin seorang kalau tidak kuat sama apa? Dunia. Apalagi 97,5% dipotong. Kalau bukan orang imannya kuat ya. Kalau bukan dunia bagi dia hina, dia tidak mampu melakukan hal demikian. Bagaimana menghadapi cobaan dunia, hidup di dunia yang begitu berat dan terasa menyiksa lahir dan batin? Bersabar ya. Bahwasanya dunia ini adalah, kata Nabi SAW, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Allah pasti, orang beriman pasti dikasih ujian. Allah sudah berjanji ya. Bahwasanya orang yang beriman ya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka mengatakan kami beriman lantas mereka tidak diuji? Pasti diuji. Semakin tinggi keimanan, semakin berat ujian. Kata Nabi SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang soleh. Summa al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Ya. Jadi diuji itu memang pasti tidak bisa terhindar. Ente orang beriman pasti diuji. Tetapi orang yang diuji pasti ada jalan keluarnya. Jangan dia pernah putus asa. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti ada solusi. Nah, kalau tidak ada solusi, Anda kurang takwa. Bertakwalah, lebih takwa kepada Allah. Doanya harus lebih kencang. Salat malamnya harus lebih apa? Kencang. Jangan lupa salat duha, baca Quran, bekerja, ya, bertawakal kepada Allah, tawakal yang benar, insyaallah pasti ujian itu pasti ada solusinya jika Anda bertakwa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bagaimana tentang hadis Nabi umur umatku 19 tahun? Maksudnya apa? Sebentar lagi hari kiamat ya. Kata orang hari kiamat sebentar sekian puluh tahun lagi ya. Ya akhi, orang Nabi saja tidak tahu kapan hari kiamat ya. Malaikat Jibril saja tidak tahu hari kiamat. Bagaimana Anda tahu hari kiamat tinggal berapa tahun lagi? Ya. Ketika awal azan saya masuk masjid, apakah saya langsung sholat tahiyatul masjid atau tunggu selesai azan? Kalau Anda masuknya adalah hari-hari biasa, mending tunggu selesai azan karena ada sunnah untuk menjawab apa? Azan. Tapi kalau Anda langsung sholat nggak jadi masalah. Tapi sebaiknya Anda menjawab azan dahulu. Tetapi berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat karena selesai azan langsung dengar khutbah. Sementara dengar khutbah hukumnya apa? Wajib. Menjawab azan hukumnya sunnah. Kecuali sholat Jumat, kalau sudah dikumandangkan azan kedua untuk sholat Jumat, artinya imam akan ceramah, akan berkhutbah, maka meskipun azan tetap sholat, langsung aja sholat. Jangan tunda, jangan tunggu azan selesai. Begitu masuk langsung sholat, karena kita ingin mendengar apa? Khutbah Jumat. Ustaz, apa hukum memanjangkan jenggot dengan minyak-minyak penumbuh? Ya, tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan ya. Silakan saja ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga enggak apa-apa. Memanjangkan si obat juga enggak jadi, enggak ada larangan, enggak jadi masalah. Apa dalil memberikan zakat mal kepada dua orang tua? Tidak, dua orang tua tidak boleh dikasih zakat mal. Ada orang begitu pelitnya mau kasih orang tua aja pakai uang zakat. Jangan ya, ya, uang zakat buat orang yang lain. Nanti orang tua kasih dari hadiah, keperluan itu wajib. Jadi kata para ulama, zakat kita tidak boleh kita berikan kepada usul dan furu', maksudnya kepada orang tua dan anak-anak nggak boleh. Itu kewajiban kita untuk merawat mereka. Adapun kakak, tante ini boleh. Ya, adik ini boleh. Tapi kalau orang tua dan anak-anak itu wajib, tidak boleh dengan uang apa? Zakat.
Bagaimana hukumnya makan sembelihan ahlul kitab Nasrani dan Yahudi? Hukumnya halal. Wa ta'amuhum hillul lakum. Ya, dan makanan mereka halal bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat bahwasanya mereka menyembelih. Ya, mereka menyembelih. Tapi kalau mereka tidak sembelih, maka juga tidak halal. Orang Islam saja kalau hewan tidak disembelih tidak halal, apalagi ahlul kitab, apalagi Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau mereka dikenal menyembelih, ya, maka sah. Karena itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah dia sembelih dengan nama apa, itu bukan urusan kita. Yang penting dia nyembelih, ya. Meskipun dia musyrik, tapi dia ahlul kitab, maka hasil sembelihan jadi halal. Tapi kalau kita tahu dia tidak sembelih, tapi dia mukul saja misalnya, ya, kemudian darahnya kadang-kadang disedot macam-macam, ini maka tidak sah. Bagaimana hukumnya seorang anak kita yang masuk ke akademi pemerintahan tapi selama pendidikan 4 tahun tidak boleh pakai jilbab? Bagaimana hukum gaji yang dia terima besok? Ya. Ya, kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau bertanya tentang yang tadi Ustaz jelaskan, bahwa semua yang pernah kita tonton dan juga foto-foto kita yang dulu pernah kita pajang di sosial media, walaupun sudah kita hapus, itu masih dihisap oleh Allah. Lalu bagaimana jika kita sudah bertobat? Apakah itu masih berjalan? Jika iya, bagaimana caranya agar itu semua bisa terhapus? Ya. Ya, mudah-mudahan kalau kita bertobat, ya, kalau seorang bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala, taubatnya diterima. Kata Nabi, at-taib min adz-dzam kaman la dzamba lahu. Seorang bertobat dari dosa, maka seperti tidak punya dosa. Dan kita mohon kepada Allah hisaban yasiran. Semoga Allah memberikan kita hisab yang apa? Ringan. Hisaban yasiran, sebenarnya menjelaskan, yaitu kita antara kita dengan Allah berdua saja, tidak ada yang lain. Allah tidak bongkar aib kita di hadapan orang banyak. Lalu Allah ingatkan, kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini, tapi Allah ampuni. Dan itu sudah cukup memalukan tatkala aib kita dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan kalau misalnya guru kita atau ustaz kita bilang, kau pernah begini, kan malu kan kita. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah maafkan. Tapi kalau Allah tidak maafkan, Allah akan bongkar di hadapan apa? Khalayak. Ya. Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Maka seorang berusaha bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha.